Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina. Di sini saya akan membahas tugas besar 2 kewarganegaraan yang bertema konflik Indonesia-Cina di Laut Natuna. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia yang terdiri dari ribuan pulau. Indonesia terdiri dari 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang luasnya 2,7 juta kilometer atau 70%-nya dari luas wilayah NKRI. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 secara tidak langsung mengukuhkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara perlu mempertimbangkan geostrategi, geopolitik, geoekonomi, dan geososial budaya sebagai negara kepulauan. Dalam pengukuhan ini, Indonesia memperoleh hak dan kewenangan untuk memanfaatkan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 km persegi yang mengangkut eksplorasi, eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati. Laut Indonesia memiliki beribu sumber kekayaan alam seperti mineral dan ikan, serta memiliki posisi yang strategis bagi lintasan laut internasional, yaitu untuk kapal-kapal yang datang dari Samudra Hindia menuju ke Samudra Pasifik. Dampak negatifnya dari kestrategisan lokasi tersebut, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri, seperti konflik yang berkaitan erat dengan keamanan dan kedaulatan negara, yaitu pengklaiman Laut Natuna, surga kecil di utara Indonesia, oleh negara lain. Dari segi ekonomi, Laut Indonesia memiliki nilai ekonomis untuk mendukung pembangunan bangsa. Maka dalam hal ini beberapa negara berupaya untuk dapat menguasai Laut Natuna. Negara yang saat ini berusaha keras untuk menguasai Laut Natuna Indonesia yaitu negara Tiongkok atau Cina. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang kaya akan sumber alam sehingga menyebabkan berbagai macam persaingan dalam ruang lingkup regional. Kawasan Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaim sepihak oleh negara Tiongkok atau Cina yang dimana mereka menyebutnya sebagai Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus. Kepulauan Natuna merupakan salah satu laut yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pengklaiman Laut Natuna oleh Cina sendiri itu telah terjadi pada tahun 2009, di mana Cina memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta wilayah mereka. Penetapan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus ini dibuat oleh pemerintah Tiongkok, yaitu pemerintah Kuomintang sejak tahun 1947. Peta Nine Dash Line ini tidak membuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya. Peta ini diadopsi oleh pemerintah komunis yang mengambil alih kekuasaan dan menetapkan negara PRC atau People Republic of China tahun 1949, dan sejak saat itu Nine Dash Line dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintahan Cina sampai sekarang. Dalam konflik ini, Indonesia sendiri sebenarnya berada di posisi yang lebih kuat daripada Tiongkok yang hanya berpegang teguh pada aturan terkait Nine Dash Line. Terlebih lagi, Tiongkok juga berkali-kali tersangkut pada masalah illegal fishing oleh para nelayan-nelayannya, yang berarti bahwa Tiongkok tanpa izin dari negara Indonesia masuk ke daerah perairan Indonesia. Hal ini tentu saja tindakan yang melanggar Undang-Undang ZEE Nomor 5 Tahun 1983 dalam Pasal 7. Pasal ini menjelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia haruslah mendapatkan perizinan dahulu dari pemerintah Indonesia. Inti permasalahan konflik yang terjadi di Laut Natuna yaitu adanya daerah perairan sekitar Natuna yang berpotensi tumpang tindih pada garis imajiner atau Nine Dash Line yang ditetapkan oleh Tiongkok.
Dalam penjelasannya, Tiongkok tidak merasa keberatan terhadap Indonesia sebagai status pemilik dari Kepulauan Natuna. Akan tetapi, Tiongkok mempermasalahkan bahwa perairan tersebut adalah milik negaranya. Indonesia juga telah melakukan penangkapan kapal-kapal nelayan Tiongkok yang memasuki perairan Natuna, wilayah Indonesia, dan menangkap ikan secara ilegal. Bahkan tindakan militer pun telah dilakukan oleh pihak Indonesia berupa penenggelaman kapal negara Tiongkok yang telah tertangkap serta penembakan dan peledakan kapal di atas perairan Natuna. Pengklaiman dari negara Tiongkok ini membuat repot beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Dengan dasar itu, negara ASEAN lainnya berharap agar Indonesia dapat lebih proaktif dalam menghadapi konflik dengan negara Tiongkok. Karena pada kenyataannya, 9 Dash Line ini disebut ilegal dan tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS. Serta banyak pula faktor lainnya dari pengklaiman tersebut, yaitu pertama, banyaknya kapal ikan atau nelayan dari Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal. Hal itu menyebabkan kerugian pada pihak Indonesia setiap tahunnya, yaitu sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, yaitu patroli penjaga partai RRT dalam beberapa insiden mulai berani masuk ke perairan Indonesia dalam upaya untuk menjaga kapal nelayannya serta mencegah penahanan kapal nelayan oleh negara Indonesia. Insiden ini terjadi pada bulan Mei lalu. Dalam menghadapi kasus ini, Indonesia tidak boleh pasif dalam menanggapi ancaman dari luar tersebut, melainkan Indonesia harus berupaya penuh mempertahankan hak dan kawasan wilayahnya, yaitu memperkuat pertahanan militer Indonesia di Natuna. Presiden Indonesia Joko Widodo berpesan bahwa tidak akan pernah ada tawar-menawar terkait teritorial negara. Berikut adalah cuplikannya. Pernyataan tegas disampaikan Presiden Joko Widodo memberi respon atas klaim Tiongkok atas perairan Natuna. Presiden menegaskan tidak ada tawar-menawar berkaitan dengan teritorial dan kedaulatan negara. Pernyataan Presiden ini menanggapi keberadaan kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna yang mencuri ikan dengan mendapatkan penjagaan dari kapal pengawas perikanan Tiongkok. Yang berkaitan dengan Natuna. Saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Atas keberadaan kapal Tiongkok di Natuna, TNI menyebut hal ini sebagai upaya provokasi yang sengaja dilakukan terhadap Indonesia. Untuk kepentingan persahabatan antar negara, maka dalam Konvensi Hukum Laut Internasional ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial. Dan yang dimaksud lintas damai di sini adalah jalur wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing selama aktivitas itu tidak melanggar dan tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat. Itulah yang mendasari mengapa konflik pengklaiman ini penting untuk diselesaikan permasalahannya. Alasan mengapa Natuna begitu penting untuk dipertahankan hak dan kewajibannya, alasan pertama yaitu dari sisi geostrategis, di mana wilayah ini sangatlah strategis, juga berbatasan dengan beberapa negara. Pulau-pulau yang terletak di gugusan Natuna telah dijadikan titik dasar terluar wilayah RI dalam Deklarasi Juanda tahun 1957. Yang kedua, dari sisi ekonomi, begitu banyaknya potensi sumber daya alam di laut tersebut. Wilayahnya juga menyimpan cadangan gas yang diprediksi lebih dari 222 triliun cubic feet atau TCT. Blok Natuna de Alva disebut-sebut dapat memenuhi kebutuhan gas Indonesia hingga lebih dari 70 tahun ke depan. Yang ketiga yaitu dari sisi perikanan. Wilayah Natuna ini diprediksi memiliki sumber daya perikanan laut lebih dari 1 juta ton per tahun. Maka tidak mengagetkan jika wilayah perairan ini menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh negara lain. Yang keempat ini dari sisi pariwisata.
di mana Kabupaten Natuna memiliki potensi yang tidak kalah dengan Pulau Bali, Lombok, Raja Ampat, dan sebagainya. Wilayah Natuna pun memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan keempat hal inilah alasan bahwa Natuna merupakan wilayah yang strategis yang menjadi simbol kedaulatan negara Indonesia.